Salam, perkenalkan nama saya Tencinis Laka, siswa semester 4, kelas B, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran pemrosesan informasi. Baik, model pembelajaran pemrosesan informasi adalah model pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas yang terkait dengan kegiatan proses atau pengelolaan informasi untuk meningkatkan siswa melalui proses pembelajaran. Pada model ini mengutamakan bagaimana membantu siswa agar mampu berpikir produktif dan memecahkan masalah dengan kemampuan intelektual yang telah dimiliki oleh peserta didik. Yang berikut, prinsip dan karakteristik model pembelajaran informasi. Menurut Suharnam 2005, persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki yang disimpan dalam ingatan untuk memperoleh dan menginterpretasi rangsang yang diterima oleh alat indera seperti mata, telinga, dan hidung. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa persepsi adalah proses penginterpretasian informasi yang diterima menggunakan alat indera. Ada 3 karakteristik menurut Suharnam 2005. Yang pertama, pencatatan indera. Pencatatan indera di sini adalah sebuah sistem ingatan yang dirancang untuk menyimpan sebuah rekaman mengenai informasi yang diterima. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola adalah sebuah upaya untuk menata informasi yang masuk sesuai dengan karakteristik yang menonjol untuk ditempatkan sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, perhatian. Perhatian adalah proses aktivitas pemusatan mental atau proses konsentrasi pikiran dengan menjadi rangsangan lain yang tidak menyenangkan. Yang berikut, pendekatan pemrosesan informasi. Pendekatan pemrosesan informasi adalah pendekatan kognitif di mana anak mengelola informasi, monitornya, dan menyusun strategi berkenaan dengan informasi tersebut. Inti dari pendekatan ini adalah proses memori dan proses berpikir. Menurut pendekatan ini, anak secara bertahap mengembangkan kapasitas untuk memperoleh informasi dan karenanya secara bertahap pula mereka bisa mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang kompleks. Yang berikut ada aplikasi model pembelajaran pemrosesan informasi dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Robert M. Gagne, ada 8 fase proses pembelajaran. Yang pertama, motivasi. Motivasi sendiri merupakan fase awal memulai pembelajaran dengan adanya dorongan untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, pemahaman. Pemahaman sendiri merupakan fase individu menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran. Pemahaman bisa didapatkan melalui perhatian. Yang ketiga, penahanan. Penahanan di sini merupakan fase di mana individu menahan informasi yang sampai pada dirinya sehingga terjadi penyimpanan dalam memori. Yang keempat, pemerolehan. Merupakan di mana fase ini memberikan makna atau mempersepsikan segala informasi yang pada awalnya sehingga terjadi proses penyimpanan dalam memori peserta didik. Yang kelima, ingatan kembali, merupakan fase mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan ketika terjadi rangsangan.
Yang keenam, generalisasi. Merupakan fase hasil pembelajaran untuk keperluan tertentu. Yang ketujuh, perlakuan. Merupakan fase perwujudan perubahan perilaku individu sebagai hasil pembelajaran. Yang kedelapan, umpan balik, di mana fase ini merupakan individu memperoleh feedback atau umpan balik dari perilaku yang telah dilakukan. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran pemrosesan informasi yang diperhatikan guru di kelas, yaitu yang pertama, melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan topik yang dibahas. Yang ketiga, merangsang peserta didik untuk memulai aktivitas pembelajaran. Yang keempat, menyampaikan isi pembelajaran sesuai dengan topik yang telah dirancang. Yang kelima, memberikan bimbingan bagi aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Yang keenam, memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan feedback atau umpan balik terhadap perilaku yang ditujukan peserta didik. Yang kedelapan, melaksanakan penilaian proses dan hasil. Yang kesembilan, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan menjawab berdasarkan pengalamannya. Demikian video pembelajaran dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam.